Saya ingin menjadi seorang pengusaha properti yang bahkan bisa lebih besar daripada Ciputra. Memiliki bisnis F&B yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Bisnis fashion yang bisa dipamerin di Paris Fashion Week. Rudy Salim. Rudy Salim. Rudy Salim. Karena Rudy Salim sangat modern dan dia dapat memanfaatkan peluang dengan baik dan mengembangkan potensi dengan sangat bijak. Karena menurut saya, Rudy Salim merupakan seorang pebisnis muda yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif yang mampu beradaptasi di era modern saat sekarang ini. Beliau muda, kreatif, dan energik. Pemimpin yang punya karismatik tersendiri walaupun masih terbilang muda. Transformational leadership. Rudy Salim merupakan pengusaha muda yang sangat menginspirasi. Dengan kegigihannya dan kerja kerasnya, dia dapat memotivasi para karyawannya untuk dapat bekerja dengan kreatif dan tersistem dengan baik. Dengan itu, kinerja karyawannya menjadi sangat baik dan sistematik. Rudy Salim merupakan seorang leader yang memiliki sifat yang tidak akan pernah lari dari masalah. Jika ada masalah, dia akan menanganinya dengan sepenuh hati dan melakukan sebaik mungkin untuk memecahkan masalah. Rudy Salim adalah orang yang sangat senang melakukan kolaborasi dan membangun relasi dengan banyak pihak. Menurutnya, dengan memiliki relasi yang baik, itu akan mempercepat dan memberi keuntungan yang besar bagi bisnisnya di kemudian hari. Walaupun dia harus rugi di awal. Contohnya saja relasinya dengan Raffi Ahmad yang membuat namanya dan usahanya naik daun ke publik sehingga menjadikannya salah satu perusahaan otomotif yang sangat dipercaya oleh konglomerat di Indonesia. Rudy Salim itu adalah seorang pemimpin yang memiliki jiwa change oriented behavior atau pemimpin yang berorientasi akan perubahan. Dengan adanya jiwa seperti itu, maka perusahaan atau organisasi bisa terus maju dan berkembang pesat karena pemimpin itu memiliki visi dan misi dan jiwa yang inovatif dan kreatif, sehingga di era globalisasi saat ini itu sangat dibutuhkan karena perkembangan pesat teknologi dan dunia digital menyebabkan seorang pemimpin harus memiliki jiwa inovatif dan kreatif sehingga mampu bertahan dan beradaptasi di era globalisasi saat ini. Pasti, kegigihan dan kerja keras harus kita aplikasikan dalam hidup kita kapanpun dan dimanapun. Berkat kerja keras, kita dapat bangkit dan pantang menyerah apabila dilanda oleh masalah. Dalam bisnis akan selalu ada banyak masalah, jadi kita harus memiliki dua sifat itu, yaitu kegigihan dan kerja keras agar kita dapat melewati masalah tersebut. Tentu saja hal ini akan saya terapkan di perusahaan saya nanti karena berlandaskan dengan karakter seorang Rudy Salim yang memiliki change oriented behavior tadi, kita bisa mengetahui dan kita bisa terus berinovasi untuk kedepannya karena dunia ini terus berubah sehingga kita tidak bisa hanya berpaku pada satu hal saja. Jadi kita harus terus mengikuti perubahan dunia sehingga kita bisa survive dan bertahan di era globalisasi saat sekarang ini. Itulah hal-hal yang begitu penting dan memberikan dampak positif bagi perusahaan kita ke depannya ataupun organisasi kita ke depannya. Pasti dong, membangun relasi itu penting sekali. Dengan memiliki relasi yang baik, maka akan berdampak baik bagi perkembangan organisasi atau perusahaan. Relasi memberi banyak kemudahan di era globalisasi saat ini, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Jika tindakanmu menginspirasi orang untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, maka kamu adalah seorang pemimpin. Steve Jobs, founder dari Apple, pernah berkata, inovasi adalah pembeda dari seorang pemimpin dengan pengikut. Aku pernah mengira kepemimpinan berarti otot, tetapi saat ini kepemimpinan berarti merangkul semua orang. Mahatma Gandhi. Modern dan dia dapat memanfaatkan segala